Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, mobil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 22, 23, 24, tentunya masih di dalam bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak atau nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general luas. Itu loh, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang akurat tentang suatu kebenaran. Kan seperti itu ya. Next sobat ya, setelah sudah basis, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Pisces, di sini ada zodiak Sagittarius, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk 9 cup. Itu ada 9 cup sama seorang duduk santai ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Itu ada 6 cup sama seseorang laki-laki memberikan 1 cup ke wanita. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya. Dimana ada 9 cup. Artinya di sini saya menangkap bahwa masalah asmara sih saya rasa tidak ada kendala ya. Mungkin ada suatu ketenangan, ada suatu kenyamanan, ada suatu ketentraman, itu yang kalian rasakan. Jadi masih dibilang masih tahap stabil lah.
tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan ini kalau saya rasa, masih cukup aman energinya. Apalagi di sini muncul petunjuk atau konfirm ada 6 cup, artinya ada suatu kebahagiaan tersendiri buat kalian. Ya bisa bisa saja ini adanya suatu mungkin pertemuan-pertemuan ya, mungkin, sama teman lama atau orang-orang yang pernah kalian kenal itu sudah lama tidak ketemu, akhirnya di sini adanya suatu pertemuan sama kalian. Yang jelas di sini energi dari Sagittarius tentang asmara kelihatannya masih cukup aman, masih cukup stabil, tidak ada perlu yang dikhawatirkan di sini. Ini nanti saya deteksi. Kita lanjut di pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utamakan muncul petunjuk Three of Cup. Itu ada 3 orang masing-masing memegang cup. Dikonfirmasi sama kartu The Moon, ada matahari bulan bersamaan. Bawahnya ada 3 ekor hewan. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya apa ya? Masalah pekerjaan ataupun karir ini kelihatannya lebih dominan yang berhubungan sama orang-orang ya di sini. Sama orang-orang luar ya di sini. Jadi bisa dikatakan ketika kalian menginginkan adanya suatu kesuksesan ya, minimal pencapaian target, suatu terwujudnya harapan impian, ini kalian tidak tidak boleh apa ya, hanya berpacu di satu pekerjaan saja di sini. Karena akan ada suatu pencapaian di sini. Ketika kalian mau ada suatu cabang mungkin ya, mungkin harus kalian perbesar lagi ya, entah melalui sosmed, sosial media ataupun yang lain gitu loh. Jadi intinya kalian harus menyebarluaskan lah apa yang sudah menjadi pekerjaan kalian di sini ketika kalian ingin ada suatu pencapaian target. Karena saya menangkap di sini bagus ya, lebih dominan ketika ini berhubungan dengan orang-orang di luaran gitu loh. Ini akan lebih bagus ya. Mungkin kalian punya ide apa ya, coba dikembangkan lagi. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini harap berhati-hati ya. Di sini banyak orang-orang toksik ya. Yang ini bisa saja membuat pekerjaan kalian yang semula baik, yang semula ada suatu harapan, bisa saja di sini akan kandas, akan kacau di sini. Karena jelas The Moon menggambarkan ada suatu orang toksik ya, yang itu menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, jadi banyak hambatan, banyak sendatan di sini. Itu kalau bisa segera dinetral untuk Sagittarius. Saya menangkap ini kelihatannya ketika kalian biarkan akan semakin merosot di sini, banyak masalah kalian, banyak konflik di sini. Susah target, susah berkembang. Ya. Yang pekerjaan selama ini ataupun karir selama ini kalian punya di sini. Harap berhati-hati. Lanjut dulu di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Itu ada wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Itu seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, tentang masalah keuangan ataupun kerezekian di sini. Ini kenapa ya saya menangkap sebuah energi bahwa kalian barusan adanya suatu peristiwa gitu, ataupun adanya suatu kondisi di mana memang keuangan kalian itu sulit, banyak hambatan ya, banyak keterpurukan. Cuman saya menangkap di sini kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bertahan ya, dan sembari mencoba untuk mau memperbaiki agar kalian mempunyai tujuan agar bisa kembali stabil. Nah, seperti itu ya. Cuman kartu konfirm ini mengatakan ada 7 cup, artinya di sini ya mungkin masih banyak renungan, mungkin di sini kalian masih memerlukan sebuah pemikiran, memerlukan sebuah renungan untuk menciptakan sebuah solusi agar bagaimana bisa stabil, bisa lancar. Ketika stabil, ketika lancar, saya akan bisa memenuhi kebutuhan saya. Intinya di situ sobat. Makanya di sini masih adanya suatu suatu peristiwa gitu, masih adanya suatu hambatan. Karena memang ada suatu tembakan black magic yang menimpa di pekerjaan kalian. Itu pun akan berpengaruh di keuangan. Nah, kira-kira di situ ya. Makanya di sini masih adanya suatu harapan, masih adanya suatu renungan. Meskipun kalian mencoba untuk bertahan, kalian mencoba untuk bersabar, ya, di sini masih banyak sekali hambatan di sini. Sagittarius, khususnya di karir ke depan. Kira-kira di situ ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini masalah asmara kebenaran yang terungkap ya, bisa dikatakan ini masih cukup bagus ya, masih cukup aman.
tidak terlalu ada kondisi konflik lah. Ini sebagian besar ya. Mungkin ketika kalian masih ada suatu masalah, ya mungkin kalian sebagian kecil saja gitu loh. Jadi saya rasa masih cukup stabil energinya. Oke ya, lanjut di pekerjaan. Setelah saya deteksi tadi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap di sini bisa dikatakan apa ya? Adanya suatu 50-50. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan. Bisa, yang saya maksud ketika diuntungkan ya adanya suatu perkembangan, minimal ada suatu pencapaian target. Itu pun saya tadi menangkap sebuah petunjuk, itu pun ketika kalian tertembak sudah ada suatu penetralan, entah sudah pernah kalian netralkan sendiri, entah dinetralkan sama saya, entah dinetralkan sama orang lain. Itu. Dan yang 50% lagi di sini kelihatannya kan berat ya. Mungkin ketika tertembak energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Ini aura kalian belum terbuka di sini. Jadi mengalami suatu kerugian, mengalami sebuah hambatan yang luar biasa di sini. Nah, jadi sekali lagi kebenaran yang terungkap ini 50% 50%. Lanjut di keuangan, ini hampir sama. Ini 50% 50%. Ada yang nantinya diuntungkan ya, Sagittarius, ada yang dihantam rezeki, kalian akan mendapatkan sebuah keuangan di 3 hari ke depan. Ada juga di sini yang dirugikan. Adanya suatu pengancelan, bahkan ada suatu keperluan dadakan ini yang cukup besar tanpa kalian sadari. Itu kan merugikan kalian secara materi, secara keuangan. Nah, saran saya, saya mengatakan ya netralkan gitu loh sobat. Kalau kalian bisa ya silakan dinetralkan sendiri ya. Seperti itu, mungkin tahu doanya, tata caranya ya monggo. Jika mungkin kesulitan ya tidak ada salahnya tanya orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jadi biar bagus energi dari Sagittarius. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan asal doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat, karena ini kan bersifat luas, general, saya nggak tahu nama kalian. Nah di situ ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu sudah di luar logika, ya jangan dibiarkan sobat, jangan diabaikan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau semakin hari semakin terpuruk, semakin kesulitan itu menghantam kalian, karena sudah banyak yang seperti itu ya, karena ya dibiarkan itu gitu. Baru mereka adanya suatu konsultasi, pembukaan aura, jangan sampai itu mengakar, itu akan lama sobat. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi karena ini bersifat di luar logika. Nah, ketika kalian sudah merasakan ini di luar logika, ya mudah. 1, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan lancar masuk. Nah, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, minimal ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu kita sudah jalankan, kunci terakhir kita harus yakin, kita harus ikhlas bahwa nasib juga akan ikut berubah karena kita juga mau mengubahnya. Kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.